Oke, kembali lagi ke pembahasan tentang alam eterik atas. Ini adalah kelanjutan dari video yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya saya sudah memaparkan alam eterik atas tingkat satu, 2, dan 3. Kali ini saya akan membahas alam eterik atas tingkat keempat. Pada alam eterik atas tingkat keempat ini, saya menyebutnya sebagai alam perantunan atau sama juga dengan alam kematian ya. Tapi bedanya alam kematian yang ada di alam eterik bawah ya, yang kemarin itu kita bahas. Di sini tidak ada pembagian kelas atas ataupun kelas bawah. Jadi semuanya bercampur baur karena mereka yang ada di sini adalah eh, mereka yang sudah diproses di alam kematian sebelumnya yang ada di alam eterik bawah ya. Mereka sudah mendapatkan, sebut saja, dipilih ya, disortir, kemudian mendapatkan healing untuk mereka yang memang memiliki trauma, kemudian mendapatkan pembekalan untuk beralih ke alam selanjutnya yaitu alam astral. Jadi mereka yang ada di alam alam ini, alam eterik atas tingkat keempat, atau saya menyebutnya sebagai alam perantunan atau alam menunggu. Jadi di sini mereka adalah orang-orang atau roh-roh yang menunggu untuk lanjut ke alam astral ataukah nanti langsung direinkarnasikan seperti itu. Jadi mereka yang di sini tinggal bersama dalam satu ruang lingkup yang sama, jadi tidak ada pembeda lagi antara kelas atas ataupun kelas bawah. Jadi mereka di sini diperlakukan setara, semuanya setara. Selain dihuni oleh roh-roh orang mati yang sudah berproses ya, di sini juga tentunya dihuni oleh makhluk yang asli di sana. Sebut saja, oke, sebut saja lesser death angel atau malaikat-malaikat kematian kelas yang bawah ya, berarti yang lebih rendah. Kalau di dalam Hindu ada yang namanya uh, oke, kalau dalam tradisi Hindu ada yang namanya Yamaduta atau utusan-utusan Dewa Yama. Nah, Yamaduta inilah yang saya maksud ya, contoh sebagai lesser death angel atau malaikat-malaikat kematian yang lebih rendah. Jadi mereka tidak bertugas, tidak semuanya bertugas mencabut nyawa ya. Jadi beberapa dari mereka bertugas untuk ya ini mengorganisir uh, roh-roh yang ada di alam eterik tingkat keempat ini, memberikan pengarahan, memberikan bimbingan, memberikan seminar dalam tanda kutip ya, memberikan kelas-kelas khusus, melatih mereka bagaimana caranya nanti kalau uh, mereka akan beralih ke alam berikutnya yaitu alam astral, ataukah mereka nanti harus bereinkarnasi lagi. Jadi ada semacam pengarahan ya, semacam itu. Selain Yamaduta pasti juga ada lesser death angel dari yang lain-lainnya juga, entah itu dari angelnya Dewi Isis, mungkin angelnya Anubis, mungkin angelnya Dewi Hekate dan semacamnya. Pemandangan di alam kematian ini uh, hampir sama dengan pemandangan yang ada di bumi ya, yang ada di alam fisik ini. Kita ibaratkan saja alam kematian, alam eterik tingkat keempat ini atau alam kematian adalah sebuah planet ya, sebuah planet seperti ini. Jadi di situ ada pulau, ada benua, ada kota semacamnya. Nah, suasananya sama seperti itu, hanya saja mungkin ada sedikit detail-detail yang berbeda. Perbedaan alam kematian ini, alam kematian yang ada di alam eterik atas tingkat keempat dengan alam kematian yang ada di alam eterik bawah yang sebelumnya, perbedaannya kalau yang di bawah, alam kematian dari eterik bawah itu lebih memberikan reward atau istilahnya yang baik mendapatkan kebaikan, yang buruk mendapatkan keburukan, menuai apa yang telah mereka tabur, mereka tanam selama kehidupan. Intinya di alam ini adalah uh, kalian akan mendapatkan apa yang kalian tabur, kalian akan menuai apa yang telah kalian tanam, semacam itu. Kalau yang di atas, alam kematian yang di atas ini tidak ada istilahnya pembalasan semacam itu ya, karena di sini lebih ke memfokuskan pada tadi pembekalan sebelum beralih ke alam astral atau pembekalan sebelum direinkarnasikan kembali. Dan juga mungkin ada yang ingin uh, melakukan volunteer atau sukarelawan menjadi spirit guide dan semacamnya, atau menjadi guardian spirit bagi seseorang. Nah, itu dibahas di sini semuanya. Nah, alam berikutnya
yaitu alam eterik atas tingkat kelima. Di sini adalah saya menyebutnya sebagai alam leluhur atau ancestor realm ya. Di sini sama juga pembandingannya seperti ya dunia manusia seperti ini ya, ada gedung, ada bangunan semacamnya, ada fasilitas-fasilitas, ada penguasanya tentunya, ada pengawasnya. Nah, mereka yang di sini adalah uh, mereka yang memutuskan untuk menunda melanjutkan ke alam astral dan juga menunda untuk bereinkarnasi. Jadi mereka memilih untuk menjaga garis keturunan mereka karena itu namanya adalah ancestor atau leluhur, alam leluhur. Jadi di sini adalah mereka roh-roh dari orang yang sudah mati, kemudian sudah berproses, sudah diproses demikian rupa, kemudian si roh ini memutuskan untuk oke, aku tidak melanjutkan dulu ke alam astral, tidak juga melanjutkan untuk bereinkarnasi. Aku mau melayani atau melindungi anak cucuku. Aku ingin membimbing mereka supaya menjadi yang lebih baik. Nah, seperti itu. Roh yang memilih seperti ini akan langsung dipindahkan atau dialokasikan ke alam alam ini ya, alam leluhur. Jadi mereka di sini akan bekerja, berarti semacam pekerjaan mereka ya ini sebagai guide atau guardian, membimbing anak cucu mereka, membimbing keturunan mereka. Ini tidak hanya leluhur yang jauh sampai tidak bisa ditelusuri lagi ya, mungkin juga kakek nenek kamu ya, kakek nenek kalian atau buyut-buyut kalian juga yang masih bisa ditelasah atau ditelusuri, itu mungkin juga masih ada di alam leluhur ini. Nah, mereka yang bekerja di alam leluhur yang ada di alam leluhur ini, roh-roh yang ada di alam leluhur ini, artinya mereka suatu saat nanti juga harus beralih ya untuk melanjutkan perjalanannya. Nah, di sini mereka bisa menentukan sendiri sampai kapan mereka harus stay untuk membimbing dan mengarahkan anak cucu mereka. Jadi mereka tidak boleh selamanya ada di situ ya, tidak boleh. Harus melanjutkan perjalanan ke jenjang yang lebih tinggi lah istilahnya, harus naik kelas. Kalau tidak berproses nanti stuck di situ ya jiwanya tidak bisa berkembang. Nah, kita beralih ke alam eterik atas yang berikutnya, yaitu alam eterik atas tingkat ke-6. Di sini saya menyebutnya sebagai saya tidak memberi nama khusus ya, karena di sini saya akan lebih memfokuskan ke penghuninya atau makhluknya yang ada di sini. Nah, makhluk yang di sini natifnya atau masyarakat aslinya adalah apa yang sering kita kenal sebagai guardian spirit ya, guardian spirit yang memfokuskan tugas-tugas mereka atau fokus tugas mereka itu melindungi alam, melindungi dimensi juga, melindungi manusia, beberapa juga melindungi manusia ya, membimbing dan juga melindungi, itu tugas mereka. Nah, contoh dari mereka yang ada di alam ini, guardian sebagai guardian spirit ya, seperti yang kita tahu ada beberapa spirit yang kita kenal di Nusantara ya, beberapa misalkan yang berstana di gunung atau yang berstana di lautan atau yang berstana di hutan-hutan. Nah, seperti itu. Mereka berposisi sebagai guardian spirit. Bukan dewa dewi ya, bukan. Mereka belum dewa dewi, masih lesser deity. Kalau di dalam mitologi Yunani atau Romawi, mereka ini sama dengan daimon ya, daimon, spirit alam, yang spirit yang menjaga alam atau yang menjadi simbolisasi atau personifikasi dari energi alam, kecerdasan alam. Cara kerja antara mereka yang ada di alam eterik atas tingkat 6 dengan alam eterik atas tingkat kelima itu berbeda. Kalau yang di alam eterik atas tingkat kelima, mereka kemampuan dasar mereka hanya difokuskan pada membimbing ya, membimbing dan menjaga keturunan. Hanya keturunan mereka yang memiliki garis darah dengan mereka ya. Di luar itu mereka tidak memiliki kekuasaan di bidang tersebut. Nah, sedangkan mereka yang ada di alam eterik atas tingkat ke-6, mereka lebih luas jangkauannya. Jadi tidak hanya membimbing atau melindungi yang satu garis darah dengan mereka, tapi mereka juga membimbing dan melindungi orang lain yang berada di luar garis darah mereka. Nah,
beberapa guardian spirit di sini juga merupakan ancestor dulunya dari alam ancestor tadi, alam leluhur ya. Jadi mereka, oke, aku ingin meningkatkan ya, ingin meningkatkan level dalam dalam melakukan tugas atau melakukan perannya di dunia ini. Jadi harus harus ada training dulu. Jadi mereka mereka yang ingin, para leluhur ini yang ingin naik tingkat ke alam eterik ke-6 menjadi guardian spirit, berarti mereka harus mendapatkan pelatihan khusus ya, mendapatkan pelatihan khusus, tentunya mendapatkan pelatihan khusus dalam bidang pengetahuan, healing juga harus bisa, kemudian harus bisa kemampuan fighting atau bertarungnya juga harus bisa seperti itu. Jadi kalau mereka lulus, mereka akan langsung dinaikkan ke alamnya guardian spirit ini dan mulai memperluas jangkauan tugasnya. Jadi tidak hanya membimbing keturunannya yang satu garis darah dengan dia, tapi juga membimbing orang lain. Bisa saja kamu nanti misalkan meninggal kemudian naik ke alam guardian spirit ya, setelah berproses panjang, kamu tidak hanya membimbing orang-orang Indonesia saja, tidak hanya membimbing keturunan kamu saja. Nah, jadi kalian tidak hanya membimbing orang Indonesia saja, kan? Tidak hanya membimbing keturunan, ya, keturunan dari yang satu garis darah dengan kamu. Mungkin saja kamu akan diarahkan atau ditugaskan untuk membimbing orang Amerika misalnya, atau orang Eropa dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, alam eterik atas tingkat ke-7. Nah, ini adalah yang tertinggi, alam eterik atas yang mentoknya ya. Nah, di sini alam ini lebih tinggi ya. Kalau disebut sebagai kayangan, mungkin bisa disebut sebagai kayangan atau disebut sebagai surga dalam tanda kutip ya, karena di sini banyak makhluk-makhluk ethereal atau makhluk-makhluk yang berhubungan dengan ether ya, atau atmosfer itu sendiri. Berarti makhluk-makhluk elemental yang mengatur, misalkan yang lebih tinggi berarti ya, yang mengatur alam dalam skala besar ya, berarti dalam skala planet, bukan lagi kota, bukan lagi benua ya, bukan lagi provinsi lah seperti itu, tapi lebih ke planet menyeluruh bumi. Jadi mengatur cuaca, mengatur awan, mengatur musim, mengatur hujan dan sebagainya. Kemudian makhluk-makhluk di sini juga termasuk ke dalam makhluk-makhluk yang menjadi manifestasi dari kecerdasan planet bumi ini ya. Masih sama di sini posisinya, mereka belum dewa dewi ya, masih lesser deity, tapi bukan daimon, lesser deity, dan beberapa juga merupakan lesser angel. Bagaimana pemandangannya? Pemandangannya mungkin yang sering digambarkan orang-orang ya, seperti negeri di atas awan semacam itu. Ada gedung-gedung pencakar langit di atas awan dan semacamnya. Dan makhluk-makhluk seperti bidadari, bidadara, kinara, kinari, kemudian tadi lesser angel. Tentunya lesser angelnya yang berhubungan dengan planet bumi ya, yang berhubungan dengan aspek-aspek bumi, seperti kesuburan, pergantian musim, semacam itu, arah angin dan semacamnya. Jadi di sini lebih kepada makhluk-makhluk yang menjadi representasi kecerdasan alam atau planetary intelligence semacam itu ya. Nah, sedikit info untuk kalian, bahwa zaman dahulu sebelum ada peradaban ya di planet bumi ini, jauh sekali saat planet bumi ini masih merah ya, masih membara, di alam eterik tingkat atas ini sudah ada makhluknya, dan dia adalah makhluk yang pertama kali ada di bumi, tapi bukan di planet fisiknya, tapi di alam eteriknya, yang planet eterik atas tingkat ke-7 ini. Ada makhluk yang mereka adalah bisa disebut Earth Seed atau natif, penduduk asli dari planet bumi sebelum diciptakannya makhluk-makhluk lainnya di bumi ini ya. Nah, itu tadi sekedar info ya. Nah, info lainnya, nah kalau kita lanjut lagi perjalanan kita ya dari alam eterik tingkat 7 ini, kalau kita naik lagi terus nanti bagaimana? Karena berbatasan dengan atmosfer atas ini ya. Berarti setelah kita keluar dari atmosfer secara fisik ya, maka secara spiritual kita akan menemukan yang namanya samudera spiritual atau lautan spiritual. Nah, kalau kita mampu menembus lautan spiritual itu ya, terus kan itu cukup dalam ya, kita akan barulah kita mengarah ke alam astral atau astral realm. Jadi portalnya, istilahnya pembatasnya itu samudera spiritual tadi. Oke, itu tadi pembahasannya
terakhir ya, tentang 7 lapis alam eterik atas dan bawah. Semoga bermanfaat.